berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam memahami materi. Untuk kelas, silakan untuk memimpin doanya. Baik Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Tira yang sudah memimpin doanya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian. Apakah hari ini sudah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Dan terima kasih untuk anak-anak yang hari ini sudah hadir semua ya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita pre-test terlebih dahulu ya. Nah, untuk tata cara pre-test, kalian apakah semua membawa handphonenya? Oke, baik. Jika kalian sudah membawa handphone, nanti silahkan untuk scan barcode yang akan ikutan kita ke depan, dan pastikan jaringan internet kalian lancar dan stabil. Baik Ibu. Oke, silahkan siapkan handphone kalian untuk men-scan barcode pre-test. Oke, waktu pengerjaan pre-test ini Ibu kasih 5 menit dari sekarang. Apakah semuanya bisa mengakses pre-testnya? Bisa, Ibu. Oke, baik. Jika kalian sudah bisa mengakses, silahkan dikerjakan dari sekarang ya. Baik, Ibu. Baik anak-anak, waktu kalian tersisa 1 menit lagi. Silahkan untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum kehabisan waktunya ya. Siap, Ibu. Baik anak-anak, waktu pre-test kalian sudah habis. Silahkan disubmit jawabannya yang kalian sudah kerjakan dan simpan kembali handphonenya. Baik, Ibu. Oke, baik. Ibu akan memberikan instruksi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran, yaitu pada saat proses pembelajaran, kalian Ibu izinkan untuk menggunakan HP ketika untuk mengakses atau mencari sumber yang relevan tentang materi hari ini. Itu hanya digunakan untuk belajar saja, bukan untuk hal-hal yang lain. Apakah bisa dipahami?
Tidak, Ibu. Kenapa bisa berubah? Karena dihancurkan, Ibu. Oke, karena dihancurkan. Oke, Kalau menurut saya itu karena dicampur cairan yang ada di tubuh. oke, dicampur dengan cairan di dalam tubuh ya. Nah, jawaban kalian sudah tepat sekali. Jadi makanan itu akan mengalami proses tertentu di dalam tubuh kita. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa nama proses tersebut? Iya, bisa. Proses pencernaannya, Bu. Oke, tepat sekali jawabannya Rizka. Jadi proses ini dinamakan proses maka hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menyebutkan organ-organ pencernaan secara lengkap dan kalian mampu menyebutkan fungsi masing-masing dari organ pencernaan di minimal 5. Oke, baik anak-anak. Kita hari ini akan belajar lebih dalam melalui diskusi kelompok. Sebelum kalian mulai diskusi kelompoknya, Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Dengarkan Ibu ya. Untuk kelompok 1 nih. Kelompok 1 itu ada Tira, ada Atita, ada Hania, Farisa, dan juga Anjani. Untuk kelompok 2 nih, ada Pinda, ada Aura, ada Lisa, ada Ria, dan Eka. Oke, sekarang kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu. Ibu akan membagikan LKPD ini ke kalian. Jadi sebelum kalian mengisi LKPD, kalian wajib isikan identitas kelompok kalian pada kelompok bagian paling depan. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya kalian harus membaca dengan seksama cara-cara pengerjaan LKPD dan perintah apa saja yang terdapat di LKPD. Baik, Ibu akan membagikan LKPD ini. Terima kasih, Bu. Baik, untuk waktu pengerjaan LKPD-nya Ibu beri waktu 20 menit ya. Dan Ibu izinkan kalian menggunakan handphone. Ingat, hanya untuk mengakses sumber-sumber yang relevan terkait materi sistem pencernaan. Oke, sekarang silakan kerjakan masing-masing bersama kelompok kalian ya. Baik, Ibu.
makanan lambung, kecil, usus besar, rektum, dan anus. Nah, proses pencernaan itu dimulai dari mulut. Ini itu mempunyai makanan secara mekanis, sedangkan air liur itu membantu pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, air liur mengandung enzim yang membantu memecah karbohidrat menjadi zat yang lebih sederhana. Setelah itu, makanan melewati kerongkongan dengan bantuan gerakan peristaltik di lambung. Makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan. Lalu selanjutnya, lambung itu membantu mencerna protein dan membunuh bakteri berbahaya yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan masuk ke usus kecil, tempat pencernaan berlanjut dan nutrisi diserap ke dalam aliran darah. Usus halus itu memiliki villi yang melibatkan ruas permukaan untuk menyerap nutrisi. Sisa makanan kemudian masuk ke usus besar, tempat air dan mineral diserap. Terakhir, sisa makanan disimpan di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, kepada dia, silakan. Terima kasih Dinda atas kesempatannya. Izin bertanya, kenapa ya usus kecil itu dianggap sebagai organ terpenting dalam pencernaan ya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab ya. Jadi menurut kelompok kami, usus kecil dianggap sebagai organ penting dalam pencernaan karena sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi di usus kecil. Saya izin menambahkan bahwa usus kecil memiliki villi yang membantu menyerap nutrisi supaya lebih efisien. Saya juga mau menambahkan bahwasanya usus kecil itu sangat panjang. Oleh sebab itu, dia membuat proses penyerapan makanan menjadi lebih optimal. Apakah bisa dipahami jawaban dari kelompok kami? Saya izin menambahkan. Baik, jadi silakan. Saya setuju bahwa ada kalian bahwa katanya usus kecil organ terpenting dalam pencernaan. Tapi saya tidak berpikir bahwa usus kecil itu adalah satu-satunya organ terpenting dalam sistem pencernaan. Karena kan sistem pencernaan itu kan mulai dari mulut hingga lambung. Nah, baik, terima kasih Anjani atas tanggapannya. Betul, setiap organ itu punya perannya masing-masing. Nah, mulai dari mulut dan lambung yang memulai pencernaan sampai usus halus yang menjadi pusat penyerapan nutrisi. Jadi semua organ itu sama pentingnya dan saling melengkapi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Baik, mungkin jika sudah cukup, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Presentasinya juga sudah cukup bagus. Dan beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 dipersilakan duduk kembali ya, dan posisi duduknya seperti yang di awal ya. Baik, Ibu. Oke, diatur kembali ya. Duduknya seperti di awal. Baik, sekarang Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang hasil diskusi kalian tadi. Tadi kan kelompok 2 sudah menjawab dengan benar nih bahwa usus halus itu merupakan bagian penting atau memiliki peran penting dalam penyerapan nutrisi. Dan di sisi lain itu kelompok 1 juga tadi memberikan jawaban yang benar bahwa pencernaan itu tidak hanya terjadi di usus halus saja, tetapi sudah dimulai dari mulut hingga ke lambung. Nah, sebenarnya kelompok kalian ini sudah sama-sama menjawab dengan benar, hanya saja dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, maka dari inilah yang disebut dengan sistem, yaitu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu apa? Sistem pencernaan itu adalah suatu kumpulan organ-organ yang salah
terisi dengan baik, maka seluruh proses pencernaan itu akan terhambat atau terganggu. Jadi itu mereka memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Oke, baik, Clarissa. saya mau bertanya, kalau misalkan tadi proses pencernaan sudah dimulai dari mulut, kalau misalkan kita makannya itu terlalu cepat dan digunakan tidak baik, apakah organ pencernaan saja akan terpengaruh Bu? Oke, tepat sekali, Clarissa. Jadi gini, kita makan makanan sesuatu, tapi kita mengunyahnya dengan tidak baik. Maksudnya tidak baik itu kita mengunyahnya dengan masih tekstur rasa, tapi kita udah telan nih. Maka lambung kita lah yang akan bekerja dengan sangat ekstra keras untuk memecah makanan yang teksturnya masih kasar tadi. Lalu tuh ada enzim-enzim pencernaan, dia akan menjadi tidak efisien dalam penyerapan si makanan tadi karena teksturnya masih kasar tadi kan. Nah akibatnya usus halus itu akan menjadi penyerapan nutrisinya menjadi tidak maksimal sih, karena dia memperoleh atau menerima si makanan tadi yang belum tercerna sempurna. Apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta nih salah satu dari kalian siapa yang tadi dapat menyimpulkan pembelajaran apa yang kita dapat pada hari ini? Saya Ibu. Oke, jadi silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan. Nah, organ-organ itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, besar dan anus. Itu juga ada organ tambahan itu tadi ada hati dan pankreas. Nah, setiap organ itu punya fungsinya masing-masing. Wah, tepat sekali untuk Anjani. Jawabannya sangat lengkap dan tepat. Beri tepuk aplaus untuk Anjani. Nah, apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan anak-anak? Baik, kalau jika pembelajaran hari ini menyenangkan, Ibu akan memberikan tes yang mirip dengan si tes tadi. Tata caranya juga sama ya. Siapkan terlebih dahulu handphone kalian. Baik, Ibu. Pastikan ya jaringan internet kalian lancar dan stabil. Baik, Ibu. Nah, ini link bantuan postasnya. Silahkan di-scan dengan handphone kalian masing-masing ya. Baik, Ibu. Apakah semuanya bisa mengakses link bantuannya? Bisa, Ibu. Oke, jika sudah bisa mengakses, waktu pengerjaan postasnya Ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang ya. Bisa, Bu. Oke, jangan sampai kan ya. Iya, Ibu. Oke, yang mana waktu pengerjaan postas kalian sisa 1 menit lagi. Segera selesaikan ya. Iya, Ibu. Oke, baik anak-anak. Waktu pengerjaan postas kalian sudah selesai. Jangan lupa submit jawaban kalian sudah selesai. Oke, kalau jika sudah selesai, simpan kembali handphonenya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sebuah penugasan untuk kalian. Ibu berikan penugasan berupa rangkuman tentang organ-organ pencernaan secara lengkap beserta fungsinya masing-masing organ minimal 5 ya. Dibuat semenarik mungkin, boleh dari Canva, boleh dari manapun. Dan untuk pengumpulannya dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Apakah penugasan ini dapat dipahami atau masih ada yang kurang jelas? Sudah dipahami, Ibu. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasi aktif kalian hari ini. Ibu lihat kalian itu sangat antusias belajarnya hari ini, mulai dari diskusi hingga presentasi. Kalian semua tuh hebat. Semoga di minggu pertemuan berikutnya kalian tetap mempertahankan semangat antusiasnya ini ya.
Baik. Sebelum kita menutup pembelajarannya, Ibu minta ke ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Ibu, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu kita diperoleh dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.